Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 23 Januari 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Silakan mohon dibaca saudara-saudari. Tapi saya ambil ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi globalisasi. Saudara-saudari, saya tidak membahas kata globalisasi, tetapi secara sederhana saya lihat pengertian globalisasi ini. Misalnya, seperti naiknya suhu bumi yang mengakibatkan gunung dan tebing es di kutub utara sana mencair, membuat permukaan laut naik. Apa akibatnya bagi negeri kita yang sangat jauh dari kutub utara itu? Secara sederhana dan kenyataannya, banjir rob di daerah kita, di daerah Marunda, Jakarta Utara, makin meluas, menggenapi jalan raya. Dan banjir rob ini masuk ke rumah penduduk. Demikian juga kita dengar berita di Semarang, daerah utara Semarang, makin luas dan makin dalam banjir rob. Demikian juga kita lihat dalam kebijaksanaan negeri kita. Seperti pemerintah kita menghentikan ekspor banyak bahan mentah, dilarang diekspor. Ternyata berdampak bagi negeri lain. Saudara-saudari, karena itu kita tidak bisa bermasa bodoh dengan kata globalisasi. Firman Tuhan, bahan renungan kita adalah nasihat Nabi Yeremia kepada umat Israel, yaitu Yehuda dan Yerusalem yang sudah meringkuk sebagai tawanan menjalani pembuangan di negeri asing, di negeri Babel. Mereka ditaklukkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Rakyat diangkut ke Babel sebagai tawanan, menjalani kerja paksa sebagai budak di negeri itu. Kota-kota Yehuda dan ibu kota Yerusalem sudah dihancurkan, termasuk bait Allah telah dibakar, dijarah. Hanya orang-orang miskin, orang-orang lanjut usia boleh tinggal di Yerusalem. Dengan keadaan yang sangat menyedihkan inilah Nabi Yeremia yang masih tinggal di Yerusalem, dia menyampaikan nasihat firman Tuhan kepada orang buangan itu, bahwa pembuangan itu makan waktu 70 tahun. Berarti nanti sebagian besar mereka yang dibuang itu akan meninggal di pembuangan. Karena itu firman Tuhan menyampaikan agar mereka tidak berkurang, maka baik pemuda, baik pemudi untuk dinikahkan, dicari suami dan istri untuk mendapat keturunan. Selanjutnya, nasihat Nabi Yeremia ini, usahakanlah kesejahteraan, ketertiban kota di mana kamu tinggal. Terlihat di sini sedikit tidak ada nasihat untuk membenci orang Babel.
yang justru orang Babel memperbudak mereka. Jangan sekali-kali merusak tatanan kota atau fasilitas umum kota itu. Pikiran dan nasihat seperti ini yang perlu kita pertimbangkan di negeri ini, yang sering kita katakan, ganti pimpinan, ganti aturan atau kebijaksanaan. Memang aturan atau kebijaksanaan harus mengalami perubahan untuk kemajuan. Tetapi tidak jarang aturan yang baru itu bukan untuk kemajuan, tapi meruntuhkan apa yang sudah ada. Saudara-saudari, nasihat Nabi Yeremia ini menyadarkan umat Israel bahwa kesejahteraan dan damai dari Tuhan tidak akan terhambat bagi mereka kalaupun mereka tinggal di negeri lain. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati mereka walau di luar tanah Israel. Selanjutnya, mereka harus melihat makna pembuangan itu, yaitu sebagai masa perenungan untuk menyadari dosa-dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Masa pembuangan itu tak lain adalah masa untuk pertobatan. Sehingga generasi yang pulang nanti dari pembuangan sungguh-sungguh generasi yang mencari Tuhan. Ternyata mereka setelah kembali ke Yerusalem, mereka dengan semangat membangun kembali bait Allah, membangun kembali kota-kota mereka, termasuk Yerusalem yang sudah runtuh, supaya mereka boleh berbakti kepada Tuhan dengan baik. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, setujukah Anda bahwa kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah juga kesejahteraan kita yang berdampak global? Yang kedua, apakah Anda melihat dengan kata ini, ganti pimpinan, ganti kebijaksanaan yang membawa kemunduran di kota atau di negeri kita ini? Yang ketiga, apa isi doa Anda untuk negeri kita ini? Apa inti isi doa Anda? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesejahteraan yang ada di negeri dan kota kami. Kami ikut menjaga ketertiban di negeri ini. Walau kecil yang dapat kami lakukan, seperti taat aturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, yang kami lakukan, namun pasti berdampak global. Kami berdoa agar pejabat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah dan desa, menjalankan tugas sebagai pejabat untuk kesejahteraan negeri kami ini. Demikianlah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.